Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'dahu, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma ghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Tsumma ila hadratin nabil mustafa sayyidina Muhammadur Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyati ajmain, khususan ila hadratin mu'allifil kitab Asy-Syekhul Imam Ibnu Hajar Asqalani wa ahli baitihi wa dzurriyyatihi wa may yu'awinu ala nasyi hadzal kitab lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadratul mukarramin wal muhtaramin, para asatidz, para guru, para kasepuhan yang sangat saya ta'zimi, hadirin muslimin mukminin yang saya hormati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala bahwa pada malam hari ini kita masih dikasih nikmat oleh Allah, nikmat yang besar, nikmat yang agung, nikmat yang utama, sehat, afiat, iman Islam. Mudah-mudahan nikmat yang besar ini kita bisa gunakan di jalan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa terus taqarruban ila Allah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedikit demi sedikit kita kumpulkan bekal kita menuju akhirat. Perlahan tapi pasti kita meninggalkan dunia menuju alam keabadian. Mudah-mudahan di hidup di dunia kita enggak kurang bekal, dan mudah-mudahan ketika kita meninggalkan dunia pun bekal kita cukup ya. Untuk dari sini kita keluar kota saja ada bekalnya. Untuk dari sini kita ke Jawa ada bekalnya. Tapi malam hari ini dari Jawa ke sini juga ada bekal. Ini jamaah paling gede pahalanya ini. Ya Allah, malam hari ini beliau juaranya pahalanya. Biasanya saya paling jauh dari gardennya. Ini ada yang lebih jauh. Pak Tri, mudah-mudahan dimudahkan segala urusannya Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita mau kemanapun kita butuh bekal ya. Anak kita mau berangkat pesantren besok, kita bekelin, belanja dulu tadi buat bekal anak. Yang mau ngampus juga bekal dulu buat di sana. Itu ukuran yang masih bisa balik lagi, itu ukuran yang masih bisa kita kirimin, itu ukuran yang sekiranya ada kekurangan sesuatu apa-apa bisa WA bapaknya, kurang ini, kurang itu, kurang ini, kurang itu. Perjalanan yang dekat, perjalanan yang singkat, perjalanan yang mungkin masih bisa kita tambah. Bagaimana perjalanan yang kita nggak bisa balik lagi? Bagaimana dengan perjalanan yang kita nggak bisa ngomong kurang apa? Perjalanan yang selamanya, perjalanan yang seterusnya. Nggak ada orang balik lagi ke alam dunia. Kok balik lagi Pak, udah meninggal? Saya kurang sholat. Nggak ada. Saya kurang sedekah. Andaikan itu terjadi, agak nyantai kita, agak nyantai. Masalahnya ketika sudah masuk alam situ tidak ada jalan kembali, nggak ada jalan kembali. Maka adalah sebuah kekonyolan ketika menghadapi masa, ketika menghadapi keadaan seperti itu kita nggak nyiapin bekal, kita nggak menyiapkan bekal. Justru itu bekal yang paling heboh harusnya. Itu yang harus menyita banyak perhatian kita. Bagaimana kita memasuki alam barzakh, bagaimana kita di kesendirian alam kubur, bagaimana kita kemudian di hari berbangkit nggak bawa bekal.
Maka kata Rasulullah apa? Wa khuziz zada fa innas safaro ba'idun. Nabi udah ngingetin kita, guru-guru udah ngingetin kita. Wa khuziz zada fa innas safaro ba'idun. Bawa bekal, bawa bekal, bawa bekal. Perjalanan masih jauh. Jangan bilang nanti Nabi nggak ngingetin. Jangan bilang nanti guru-guru nggak ngingetin. Udah ngingetin. Perjalanan masih panjang, mau bawa bekal. Bawa bekal. Wa khairuz zadi taqwa. Kata Quran, dan sebaik-baiknya bekal itu adalah ketakwaan. Yang bisa kita bawa adalah amal soleh. Yang menemani kita adalah iman. Yang menemani kita adalah sedikit kita duduk di majlis ilmu, sedikit kita duduk bersimpuh, berzikir, membaca Al-Quran. Itu yang manfaat mah. Kalau santan mah ditinggalin, nggak dibawa. Santan mah nggak dibawa. Biar kata 2 truk, nggak dibawa. Apa kata Quran? Ma'indakum, apa yang ada di sisi kalian itu akan sirna. Wa ma'indallahi baq, dan sesuatu yang di sisi Allah akan kekal. Harta kita dikit-dikit kita titipin. Harta kita sedikit-sedikit kita titipkan. Yang ada di sisi kita hari ini mah yanfad, hilang. Paling top ditinggalin jadi waris. Yang sedikit kita titipin di masjid ini, yang sedikit kita titipin di jalan-jalan Allah Subhanahu wa taala, itu yang kekal mah. Jadi bukan kita membuang. Ketika kita bersedekah itu konsepnya bukan kita membuang harta kita kemudian nggak akan kembali lagi. Kita titipin, nanti akan ketemu lagi. Begitu ketemu lagi, kamu siapa? Saya dulu waktu sholat Jumat nggak sengaja mau ngambil duit 5.000, jatuhnya 20.000, tanggung. Mau dimasukin kantong lagi, malu di pinggir ketua DKM. Akhirnya dimasukin. Lah itu yang nemenin kita mah. Yang nemenin kita mah itu. Maka harta dikasih, dibuat sedekah, dibuat dititipin di jalan Allah Subhanahu. Bahasa saya adalah dititipkan. Sesuatu yang dititipkan akan kita bertemu lagi. Dan enaknya kan dikali 10. Enaknya dikali 10. Naruh 20.000, ketemunya nanti 200.000 sampai 700 kali sampai lipatan yang enggak ada hitungannya. Loh, kok jadi gede? Kok jadi banyak? Kamu kan nitipinnya sama Allah. Kalau nitipin sama Allah nambah. Nitipin sama istri berkurang. Nitipin 20.000 sisa 2.000. Ya. Nitipin manusia susut. Tapi nitipin di sisi Allah manfaat. Itu harta. Kamu siapa? Saya kan pahala sholat kamu. Kamu siapa? Saya kan pahala ngaji kamu. Kamu siapa? Kan pahala zikir kamu. Nah itu. Makanya sekarang adalah saatnya kita ngumpulin bekal. Dan bekal itu akan tumbuh sampai ketika kita di alam barzah enggak kesepian. Ada amal yang nemenin kita. Wa khairuz zadi taqwa. Dan sebaik-baiknya bekal adalah ketakwaan. Jadi kita berjuang sekarang, mujahadah sekarang. Bukan nyisihin waktu, ya. Mengkhususkan waktu untuk ibadah, itulah sebetulnya investasi kita yang paling berarti. Tanaman kita yang paling berharga, simpanan kita yang paling utama. Ya. Kalau kita kerja di pabrik makan gitu, habis-habisan 20-30 tahun pensiun, say goodbye sudah, selesai. Paling pesangon dipakai bikin kontrakan habis, paling begitu ya. Makanya bukan berarti kita ninggalin perkara dunia. Jangan habis waktu kita untuk dunia. Kudu ada waktu untuk ibadah. Kita dapat rezeki sekian, saya titipin di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jangan habis semua. Kita punya waktu 24 jam, 2 jam buat ibadah. Seminggu 2 kali ngaji kholas, itu yang manfaat. Jangan dihabisin semua, tiba-tiba besok berhenti kerja semua. Bapak kenapa berhenti kerja? Ngumpulin bekal buat akhirat. Ya repot urusannya. Ya. Kita harus bisa memanage waktu kita, sumber daya yang kita punya, mana buat dunia yang sementara, mana buat akhirat yang selamanya. Saya nggak nyuruh ninggalin dunia, enggak. Begitu-begitu saja. Dunia tetap yang dagang-dagang, yang kerja ya kerja,
Yang ikhtiar ya ikhtiar. Terus saja terusin. Tapi waktunya sholat berhenti. Kita ibadah. Waktunya ngaji kita sempetin. Dapat rezeki sedekahin walaupun 1-2%, 2%-nya. Kalau bahasa kasar saya gini, jangan mau capek-capek kita kerja habis cuma di septic tank doang, habis cuma di ion doang, habis buat nyicil motor mobil doang, rugi. Capek lelah kita, ditekan kita, berkeringat, kadang ngelus dada ya, itu habis untuk perkara dunia saja. Titipin Masjid Al-Furqan sampai selesai. Saya lihat ke atas belum ada plafonnya itu ya, tahun depan mau udah ada plafonnya itu, udah rapi lah, dititipin. Emang kenapa saya ngomong gitu? Kan ngeliat ke atas belum beres ya, belakangnya belum. Ini ya juga kenapa di depan. Ini mah strategi ketua DKM, karena vokal poinnya depan, jadi depan gak diberesin begitu. Nih kalau jago marketing emang begitu. Ya, titipin. Karena Allah nggak minta besar, Allah hanya minta kerelaan kita. Insya Allah itu yang manfaat. Itu yang sedikit hari ini jadi banyak di esok hari. Dunia ini tempat nanam, akhirat tempat panen. Ya, mudah-mudahan Allah bimbing langkah kita senantiasa istiqomah jalan Allah dan Rasulullah. Hadirin jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutin pembacaan kitab tentang salat jamaah dan qashar ya. Ini penting banget buat yang emang suka dinas luar kota ini. Emang ngincer kayaknya. Ani bi Abbas radhiyallahu anhu, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu qala aqaman nabi Rasulullah mendirikan 19 yaqsur 19 hari di qashar. Berarti ketika kita safar boleh sampai 19 hari terus di jamak qashar. Kan kerjaan cepat beres, cepat selesai. Karena safar itu separuh dari siksaan. Safar itu. Jadi kalau orang-orangnya itu safar itu separuh dari siksaan. Kenapa? Jauh sama bini, jauh sama anak. Iya, sesekali mah seneng. Luar kota, coba keseringan, mumet. Kalau tidak harus nggak berangkat. Makanya rumusnya adalah kenapa boleh jamak qashar? Biar kerjaan cepat selesai. Kembali ke rumah gitu. Sampai 19 hari jamak qashar, kerja lagi, jamak qashar, kerja lagi. Beres pulang udah. Ya. Sampai 19 hari boleh menjama dan mengqashar salat. Wa fil abdi bima kata 19 yaman. Dalam satu lafaz Rasulullah 19 hari selama di Mekah itu dijamak qashar. Ustaz, kalau kita umroh boleh? Ya boleh, orang kita safar. Tapi kan sayang gitu ya. Sayang gitu. Sekiranya di luar Makkah Madinah gitu ya. Ya boleh aja. Perjalanan kemarin udah kita bahas, yang mubah, yang sunnah, yang wajib. Kan enak ya. Wa fi riwayat Abi Daud 17. Dalam riwayat yang lain 17 hari. Wa fi akhar 15. Dalam riwayat yang lain 15 hari. Kok beda-beda sih? Sahabat ngitunginnya beda-beda. Ada yang ngitungin pas datang, ada yang ngitung 15, 16, paling banyak nanti adalah 20 hari. Walahu an Jabir, dalam riwayat yang lain aqama bi Tabuk 20 yauman. Rasulullah salat di Tabuk di jamak qashar 20 hari. Yaqsurus shalah, maka ahli fikih paling banyak 20 hari. 20 hari itu selama perjalanan 20 hari boleh jamak qashar gitu ya. Ya Allah kan enak. Inilah rukhsah, keringanan dalam agama ya. Boleh diambil namanya rukhsah mah, boleh enggak. Diskon itu boleh diambil, boleh tidak. Pas belanja ada diskon, Pak, maaf saya mah terlanjur kaya lah, saya mah enggak mau diambil diskon, buat mbaknya aja diskonnya. Boleh boleh, cuman ya agak aneh aja kan gitu ya, agak aneh ya.
Gitu. Jadi bukan sebuah kewajiban tapi rukhsah. Kalau kata Habib Ali Masyhur Allah yarham, tergantung kita. Kalau kita belum terbiasa menjamak qashar, nah kita bicara mana yang lebih utama, itmam kah atau jamak qashar? Bicaranya semua sah, semua boleh. Cuman lebih utama mana, lebih banyak pahala mana? Kata beliau, kalau kita belum terbiasa jamak qashar, maka lebih sunnah di jamak dan qashar untuk membiasakan diri. Tapi kalau kita sudah terbiasa di jamak qashar, nggak ada masalah, itmam juga nggak ada masalah, lebih utama itmam kalau memang tidak ada masyaqqah, kalau memang tidak ada kesulitan. Artinya jamak qashar bisa, itmam juga bisa gitu, nggak ada masalah. Maka dalam kondisi seperti itu lebih utama itmam, lebih utama kita sholat seperti biasa, karena memang dinas luar kotanya terbiasa ke situ, di mana masjidnya udah tahu, waktunya sudah bisa manage, nggak ada masalah. Saya mah jamak qashar nggak ada masalah, itmam juga nggak ada masalah, dan saya sudah terbiasa jamak qashar. Karena orang yang belum terbiasa jamak qashar itu agak gimana gitu ya. Begitu orang sholat ke masjid, kita udah sholat kayak mualaf kayak mualaf kan gitu ya. Ya adalah gitu, utama jamak qashar, membiasakan ya. Kenapa sih begitu ya? Dan pelajaran yang lainnya adalah biar kita bahwa ketika dalam kajian tasawuf, orang-orang bertasawuf itu ibadah bukan tujuan akhir. Ibadah bukan tujuan akhir, sholat bukan tujuan akhir. Tujuan akhirnya adalah Allah. Ketika Allah yang menjadi tujuan akhir kita dalam sholat, udah nggak usah 4 rakaat, 2 rakaat aja, kita akan biasa saja. Karena itu juga dari Allah. Masalahnya kita ini banyak masih ada dalam hati kita, tujuan akhir kita adalah sholat ya. Belum sampai ke Allahnya tuh. Jadi masih ribut begitu, Allahu Akbar, lihat kiri kanan, ini kenapa sholatnya jarinya utek-utekan ya? Itu masih itu tujuannya, belum Allah. Maka ketika yang sudah tek dalam hatinya, tujuan kita akhir sedekah kita, tujuan akhir sholat kita, zakat kita, haji kita, puasa kita Allah, maka sholat, puasa, haji, sedekah kita pun gimana Allah. Kayak kita sama yang dekat sama yang punya perusahaan. Terus kemudian jam kerja kita jam 9 sampai jam 5. Terus malamnya kita diajak kerja sampai Pak besok masuk jam 8. Saya yang punya perusahaan, besok kamu masuk jam 11 saja. Beres, selesai. Kata owner begitu, udah tenang aja, orang jalannya sama saya, udah ntar masuk kantor ntar aja jam 4 jam 5 kamu pulang. Ya, suruh nemenin ngobrol aja. Agak jelas kadang-kadang mulai jabatan tinggi mulai nggak jelas kerjaannya. Ngajak ngobrol doang. Saya pernah pas resign itu setahun nggak boleh keluar, cuman ngajak ngobrol aja. Kayaknya lama-lama bego saya itu gitu ya. Ngajak ngobrol kerja. Kenapa? Loh, yang punya perusahaan yang ngomong kelar semuanya. Begitu juga kata Allah, nggak usah 4, 2 aja. Ya beres. Puasa juga gitu. Tasyrik mah nggak usah puasa. Kata siapa? Kata Allah, bahwa menunjukkan ibadah kita bukan akhir dari perjalanan ketaatan kita, sampai kita ada dalam hati kita, tujuan kita adalah Allah, sehingga ibadah pun ikut aturan Allah gitu. Banyak orang sekarang tuh stres karena mengira ibadah tujuan akhirnya, sehingga rame ibadah itu rame. Ini beda awal puasanya, beda akhir puasanya, kunut rame lagi. Itu orang-orang yang menganggap bahwa ibadah adalah akhir perjalanan ketaatan. Bukan. Gimana kata Allah subhanahu wa ta'ala gitu ya. Jadi batas durasinya boleh jamak qashar paling lama 20 hari. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah idza ratahala qabla an tazigha syamsu
Nabi Muhammad SAW ketika bepergian sebelum tergelincirnya matahari, akhara zuhra ila waqtil asri, mengakhirkan sholat zuhur ke waktu asar. Tsumma nazala, kemudian Rasulullah turun, fajama'a bainahuma, kemudian Rasulullah menjamak sholat keduanya. Fa idza zaghatis syamsu, apabila telah tenggelam matahari, qabla ayyartahila shalla zuhra tsumma raqiba, kemudian Rasulullah berkendaraan. Yang selanjutnya adalah tentang sholat jamak. Ada qasar, artinya ringkas. Yang kelas 4 rakaat jadi 2, zuhur jadi 2, asar jadi 2, isya jadi 2, maghrib tetap 3, subuh tetap 2. Ini namanya qasar. Kemudian selain di qasar, boleh juga dijamak. Dijamak itu artinya menggabungkan waktu sholat. Zuhur dengan asar, maghrib dengan isya. Subuh mah tidak bisa diqasar, tidak bisa dijamak. Subuh mah kagak ada temannya, mau digabung sama duha, nggak sebangsa, ya. Nah, jadi subuh tidak bisa dijamak, tidak bisa diqasar. Yang bisa dijamak adalah zuhur dengan asar, maghrib dengan isya. Jangan kemudian berkreasi di situ. Ustadz, saya mau dijamak zuhur, asar, maghrib, isya, tarawih aja sekalian, ya. Itu enggak, aturannya sudah begitu tuh. Zuhur dengan asar pasangannya, maghrib dengan isya. Kemudian jamak itu bisa ditarik ke depan, bisa dimundurkan. Ketika asar ditarik ke zuhur, namanya jamak taqdim. Ketika zuhur ditarik ke asar, nama jamak takhir, mengakhirkan. Ketika isya ditarik ke maghrib, namanya jamak takdim. Ketika maghrib ditakhirkan ke isya, namanya takhir. Walhasil dari 5 waktu menjadi 3, makin ringan lagi tuh. Makin ringan lagi. Udah jangan minta lebih ringan lagi. 3 hari boleh nggak Ustaz sekalian jamak qasar? Sudah begitu. Nah, nih. Terus bagaimana menjamak sholat itu? Ada jamak qasar, ada jamak doang. Ada jamak saja. Kapan kita sholat jamak doang? Ya, ketika kita jamak saja tidak boleh qasar. Ya. Kemarin kita confirm kalau qasar itu harus 85 sampai 96 kilo. Ya. Nah, ini safar. Tapi nggak sampai batas boleh qasar. Jakarta. Sudah safar tuh kita ke Jakarta tuh. Ya. Tukang santen ke Jakarta. Dinas, ya. Seminar, wah luar biasa. Seminarnya 2 hari, izinnya 5 hari. Ya, ke Jakarta tuh, safar nggak? Safar. Kita beda daerah, beda regional. Tapi sudah boleh qasar belum? Belum sampai. Misalkan belum sampai. Jakarta berapa kilo ya? 40-50 ya. Nah itu boleh tuh. Boleh dijamak tapi belum boleh diqasar. Berarti pas ke Jakarta tarik zuhur ke asar, maghrib ke isya, dijamak apa? Kan belum nyampe batasnya. Iya jamak doang, enggak qasar. Kan enak. Macet kita bisa antisipasi. Wah kalau pulang repot di jalan nggak bisa jamak. Tapi tidak diqasar. Ya, nggak ada masalah tuh, nggak ada masalah. Ya. Terus kemudian misal kita berangkat sekarang, yuk kita ke Jakarta yuk, gitu. Kita nih semua berangkat ke Jakarta. Kenapa? Jemput yang seminar nggak pulang-pulang.
5 hari gak pulang-pulang nih, seminar penyeminar di sana. Jemput satu bus ya kan. Wah, maghribnya di jalan, takhirannya ke Isya di Jakarta. Beres kan enak. Kan kita kalau yang udah sholat begini satu saat ninggalin sholat nggak tenang hati, ya nggak tenang hati. Nah, cuman caranya harus tahu. Maghrib kita di jalan nggak sempat ini melipir nih, kita mau ke Jakarta. Nah, pada saat datang waktu maghrib, niat aja dalam hati, saya mau mengakhirkan sholat ke Isya, saya mengakhirkan sholat ke Dohor, beres dah, sudah beres. Nanti nyampe sana kita tinggal sholat yang jamaah itu. Ini namanya sholat jamaah. Kalau dimundurkan namanya takhir, dimajukan namanya takdim. Ya, gitu, niat aja gitu. Ya. Pas nyampe Jakarta, maghrib sholat, kemudian sambung Isya. Tidak ada jeda di antara keduanya. Habis maghrib langsung Isya. Itu ya. Jadi misalkan kita praktek berangkat kita dari sini asar nyampe Karangtengah maghrib macet. Jadi semuanya saya niat mengakhirkan maghrib ke Isya. Udah beres, tidur lagi nyampe ke Jakarta waktu Isya. Udah satu orang komat Allahu Akbar. Kalau takhir boleh maghrib dulu, boleh Isya dulu. Sholat apa dulu nih? Maghrib dulu, baru Isya. Qomat untuk maghrib. Nah, sholat maghrib. Habis maghrib langsung ada yang qomat lagi untuk Isya. Jadi nggak ada jeda terus. Kalau sendiri ya langsung. Ustaz, qobliyah badiahnya gimana? Kebangetan soleh itu mah. Ya, orang diringkas, sholat aja diringkas, ya. Kemudian kalau lebih jauh di qasar, badiah qobliyahnya nggak ada, ya gitu. Jadi caranya seperti itu. Sedangkan kalau takdim, ya, takdim itu narik Isya ke maghrib, asar ke dohor. Ini mah harus sholat yang aktual dulu, yang sudah datang waktunya. Berarti kudu dohor dulu baru asar, maghrib dulu baru Isya gitu. Jadi kalau takhir bebas, kalau takdim yang aktual dulu itu ya. Nah, ini Rasulullah ketika bepergian qabla anta, sebelum tergelincir matahari, bepergiannya jam 10 sebelum waktu zuhur bepergiannya, maka Rasul mengakhirkan zuhur ke asar. Berhenti nanti asar untuk sholat zuhur dan asar gitu ya. Fa idza zaghatis syamsu, ketika telah tergelincir matahari, qabla ayyar tahila, sebelum bepergian Nabi sholat zuhur summa raqiba. Bedanya lagi ketika sudah dalam bepergian setelah tergelincir matahari, zuhur belum masuk, kemudian kita safar, maka zuhur dulu baru asar gitu. Misalkan kita jalan tanggung jam 11 atau jam 12 kurang, nyampe aja Karangtengah sudah dohor, maka kita dohor dengan asar gitu ya. Tapi tidak boleh masih di rumah, tidak boleh. Ini banyaknya gini nih, masih di rumah, kita statusnya belum safar, belum boleh jamak, belum boleh qasar. Keluar dulu dari kampung kita ya. Ada yang bilang beda kecamatan, ada yang bilang beda kabupaten. Dah paling aman beda kabupaten dah. Semua perangkatnya itu kalau jadi negara dia bisa mandiri gitu. Kepolisiannya sendiri, urusan pemerintahnya sendiri. Udah safar tuh. Nah, kita sudah sampai di situ baru kita jamak qasar, meskipun belum sampai tujuan, meskipun belum sampai tujuan akhir belum, tapi kita sudah dalam satu safar. Kapan saja kita sudah dalam satu safar, maka boleh jamak qasar gitu.
Wa fi riwayatil Hakim fil arba'in bi isnadin sahih shalla dhuhra wal asra summa raqiba, dhuhur asar berangkat. Wali Abi Nuaim fi Mustakhar kana idza kana fi safarin fazalati syamsu shalla dhuhra wal asra jami'an summa ratahala. Ya, tergantung kita berangkat. Kalau jauh sebelum zuhur, kita ditakhir. Kalau dekat-dekat waktu zuhur, satu sudah safar ditakdim. Begitu. Tapi paling sering sih kalau maghrib mah takhir. Karena maghrib waktunya mepet banget gitu. Cuman bilang-bilang ya, kalau sholat jamaah tuh bilang-bilang. Kalau di rumah mertua bilang-bilang. Saya mah lagi di jamak sholatnya mertua gitu. Nanti tersebar fitnah lagi. Semenjak di Tangerang ini, semenjak ngaji sama Ustaz Dubai ini sholatnya cuma sesekali doang mantu nih. Wah, bahaya. Ya. Jamak kosor tuh enak. An Mu'adz radhiyallahu anhu qala kharajna ma'a Rasulillah, kami keluar safar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati Tabuk, di perang Tabuk. Fa kana yusalli dhuhr wal 'asr jami'an, Rasulullah menjamak qasar zuhur dan asar. Wal maghrib wal isya jami'an, maghrib dan isya juga dijamak. Jadi kalau sudah sampai waktu boleh qasar itu dijamak semua. Dijamak qasar. Ada beberapa sebab jamaah sholat selain safar. Ini ada nggak di sini ya? Mungkin ada di belakangnya. Mungkin nanti ketemu, tapi mumpung saya ingat. Beberapa alasan kondisi membolehkan jamaah aslinya. Yang tadi karena safar satu, yang kedua adalah karena ada di Muzdalifah. Ketika haji itu maghrib di Arafah disunahkan ditakhir ke Muzdalifah. Itu sebabnya kedua. Walaupun orang Mekah. Ya. Yang ketiga adalah karena hujan. Karena hujan. Ya. Hujan ada di masjid zaman dulu gelap. Sholat jamaah. Ada kemungkinan asar nggak bisa balik lagi. Dijamak zuhur dan asar. Tapi ini jarang. Kalau sekarang bisa bolak-balik kita mas sekarang. Ke rumah balik lagi. Zaman dulu kan sekali kehujanan nggak bisa balik lagi. Dikhawatirkan tidak bisa berjamaah lagi. Dijamak. Ya. Jadi sebab hujan bisa dijamak. Meskipun kita di kampung kita. Meskipun kita di kampung kita lah, tapi kalau sekarang makan walaupun hujan bisa bolak balik. Zaman dulu tuh nggak bisa. Jadi itu sebab-sebab jamak. Artinya jamak mah lebih ringan. Saya suka begitu. Kadang-kadang kita kan kalau di Jakarta nanggung pulang itu nanggung ya. Jakarta pulang tanggung. Pulang jam 5 maghrib di tengah jalan. Pulang nunggu maghrib dulu, kemalaman pulang kan gitu. Ya udah nggak apa-apa, ditakhir aja. Ditakhir. Ustaz, tapi kan kita ke Jakartanya tiap hari. Iya. Asal nggak punya bini lagi di Jakarta nggak apa-apa. Loh, kalau kita punya bini di Jakarta kan berarti kita mukim di sana juga. Ya, gitu. Aman. Nah, ketika ada pos lagi di Jakarta, itu bahaya itu. Wah, jadi kalau nawarin, Pak, gimana mau buka pos lagi? Nanti nggak bisa dijamaah sholat lah, nggak usah gitu. Ya, iya, kecuali tiba-tiba niat mukim di Jakarta. Kalau tiba-tiba nggak apa-apa. Itu kan masyakoh, itu kan kesulitan. Nyampe aja kita lepas macet Karangtengah bisa melipir isya, sholat isya. Tapi jangan nunggu nyampe rumah. Jangan nunggu sampai rumah, gitu. Beres. Jangan sampai nggak bisa jamaah ya. Tetap bolak-balik Jakarta boleh, tapi agar tetap bisa jamaah.
Kalau udah Pak Nurdin nggak jamak sholat lagi Jakarta, itu tanda tanya. Rawah Muslim, hadis Imam Muslim. Wa an Jabir radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah khairu ummati alladzina asa'u astaghfaru. Sebaik-baiknya umatku adalah ketika mereka berbuat dosa istighfar. Wa idza safaru qasaru wa aftaru. Dan ketika mereka safar mengkosor salat dan buka puasa. Itu tadi, ya. Ketika kita belum terbiasa, kemudian kita safar, lebih utama kita ambil rukhsah dari Allah. 2 pahalanya. 1, pahala sholat kita tetap lengkap. Jadi nggak usah hitung-hitungan sama Allah. Ustaz, logikanya, nih kalau pakai logika bahaya pikir tuh. Ya. Kan 2 rakaat dibanding 4, banyakan 4 dong. Suka gitu kita mah. Yang nyuruh 2 Allah, yang nyuruh 4 Allah. Jadi tetap sempurna itu. Tetap sempurna, ya. Kalau saya mah curiga ini saking Rasulullah suruh kita ngejaga sholat jamaah. Kalau sholat mah bisa-bisa aja ketika kita safar. Jamaah kan susah, jadi tetapnya jamaah gitu. Jadi bukan pakai logika, suruhnya Allah begitu, kita pahalanya sempurna. Yang keduanya adalah ittiba Nabi. Rasulullah itu kalau safar mengkosor sholat. Ketika kita mengkosor sholat, kita dapat pahala tambahan, yaitu mengikuti perbuatan Nabi Muhammad SAW. Wah, pahalanya 2. Pahalanya 2. Apalagi Nabi. Makanya kalau para ulama mah suka ibadah yang enteng-enteng. Kita aja sok-sok kuat. Iya. Jadi Rasulullah itu kalau ada pilihan yang berat, yang enteng ibadah, pilih yang enteng Rasulullah mah gitu. Bahkan dalam kitab Ihya Ulumuddin yang kita suka ngaji malam Sabtu itu, Nabi itu sholat sunnah lama. Kalau ada tamu disingkatin sholatnya. Kenapa? Ada tamu, ngadepin tamu. Wah, kita begitu ada tamu belaga sok lama. Allahu Akbar. Itu balik, Rasulullah begitu ada tamu diringankan. Ya, ngadepin tamu beres sholat lagi Nabi mah. Ya. Jadi kalau kita kadang-kadang kita suka teriak-teriak ikut sunnah Nabi, malah seperti yang ikut sunnah Nabi, padahal enggak. Yang ringan yang dipilih. Ada sholat kosor, ada sholat itmam. Ringan mana? Ringan kosor. Sunnah Nabi adalah ngambil yang enteng gitu. Ya. Terbalik. Kalau ngambil yang berat malah nggak ikut sunnah Nabi, nggak ikut sunnah Nabi Muhammad SAW. Wa idza safaru qasaru wa aftaru, maksudnya adalah buka puasa. Orang yang safar kan juga boleh 2 pilihan, antara puasa dengan batal. Rasulullah seringnya batal. Gitu. Akhrajat Tabrani fil Awsat. Wa an Imran bin Husain radhiyallahu anhu qala kanat bi bawasir fasa'altun nabi anis salat faqala sholli qaiman. Oh, itu tentang salat jama dan qosor. Ada pertanyaan soal jama dan qosor? Karena hadis selanjutnya soal kalau sakit salatnya gimana? Ini kan bab salat safar dan salat sakit. Jadi bisa ya salat jama qosor, bisa ya. Enggak ada masalah ya. Jadi kalau buat praktek ya sewa bus lah, kita ziarah, entah kita nengokin yang seminar tadi ya apa pokoknya bikin lah ketua DKM kemana ke, bilang rombongan praktek jamak dan kosor. Ya kan kita memang ngaji itu mensosialisasikan syariat supaya ketika kita ada kebutuhan itu enteng, aman. Apalagi suaminya udah ngaji, istrinya ngaji, rame itu rame. Ada pernah kejadian, kebalik, istrinya sudah ngaji, suaminya belum. Kata istrinya, kata Ustaz Dubai jamaah kosor aja pulang kampung. Kata suami, di mana-mana juga lebih banyak pahala 4 daripada 2. Rame itu, masya Allah. Datang ke rumah, yang mana yang benar?
agak oke sih diskusinya kan gitu ya. Ributnya gara-gara sholat jamaah kok kosor ya. Karena memang suami nggak siap belajar sama istri, gengsi. Istri juga nggak mau terima kata suami. Yang paling enak ngaji. Masih oh ketemu pas. Pak pulang kampung kita jamaah kosor saja. Wih luar biasa. Soleh-solehah itu. Makanya saya suka bilang ngaji itu enaknya suaminya ngaji, istrinya nggak ngaji. Ketemu cocok udah, cocok ya. Tinggal anaknya ngikut enteng terus. Saya mah jalan-jalan sama keluarga aja jama ya, jama seperti Taman Safari jama kosor saya. Itu udah 90 gitu, jama kosor sama santri. Kenapa kemarin nggak ini sama santri sambil ngajarin supaya keringanan syariat ini dikenal oleh umat, itu penting ya. Jadi penting praktek ya, bikin program tahun depan ya. Jalan ustadznya nggak diajak, wah kacau. Pelanggaran, itu pelanggaran, mendekati makruh gitu. Cuma terima fotonya doang kalau nggak salah. Ya, gitu. Jadi enak banget ya. Nah baik, kalau sudah tidak ada, sudah bisa jama dan kosor, kita ya boleh. Baik. Maaf, ya, di antara syaratnya adalah ketika kita kosor solat tidak boleh bermakmum kepada imam mukim. Masjidnya masjid kampung gitu ya. Kita tidak bermakmum kepada imam rawatib, imam mukim di situ. Ya, biarkan saja dulu selesai sholat isya-nya baru kita jamak kosor. Kalau jamak kosor. Tapi kalau nggak enak, kita boleh bermakmum kepada imam rawatib, tapi hanya boleh jamak. Tidak dikosor. Misalkan kita jalan tadi ke Bandung, kemudian kita niat untuk mentakhir sholat ke isya, mampirlah kita di masjid. Di masjid lagi sholat isya. Ya sudah, kita sholat isya aja ikut. Ya. Kemudian setelah sholat isya, kita sholat isya berarti sempurna. Ya sempurna. Kemudian kita langsung sholat maghrib, nggak ikut wiridan, nggak ikut yang lain. Langsung berdiri lagi sholat di jamaah saja, nggak usah dikosor. Karena kalau kosor tidak boleh bermakmum kepada imam yang mukim. Makanya di masjid-masjid itu suka ada sholat jamaah kosor sebelah sana, ya kan? Ada tempat tuh khusus sholat jamaah kosor di situ. Jadi kalau kita bermakmum kepada imam yang imam mukim kita boleh hanya menjamak tapi tidak mengkosor sholat. Ya nggak apa-apa. Kalau akhir kan boleh pilihan. Boleh isya dulu, boleh maghrib dulu. Karena masih isya kita sholat isya dulu baru maghrib. Ya, orang juga pas bangun lagi, oh berarti jamak gitu ya. Niatnya gimana Ustaz? Kan gitu kita mah. Ngapalin niat, mau sih jamak tapi belum hafal niatnya. Usolinya belum hafal. Gampang. Mau yang gampang, mau yang susah? Gampang lah. Model-modelnya saya tahu. Udah. Saya niat sholat zuhur di jamak kosor dengan asar. Udah. Fardu karena Allahu Akbar. Saya niat sholat zuhur di jamak di kosor dan di jamak dengan asar. Allahu Akbar 2 rakaat, bangun lagi Allahu Akbar 2 rakaat, beres ya. Kalau yang mau susah, usolli fardhu dhuhri qasran majmu'an ilail asri fardhun lillahi ta'ala. Enggak usah ditulis, di googling aja, di googling ada itu ya. Ini tugasnya nih ya.
nggak ada papan tulisnya soalnya, ya sudah gitu. Yang penting dalam hati saya niat yang harus catat tadi. Ketika kita takhir, maka ketika kita akan takhir di waktu maghrib atau duhur, harus terlintas dalam hati, saya akan mengakhirkan sholat duhur, saya akan mengakhirkan sholat maghrib. Itu niat di waktu maghrib, di waktu duhur. Udah gitu aja beres. Kalaupun istri lagi tidur nih, mau bangun dulu, niat mengakhirkan sholat maghrib, bangun, saya niat maghrib, tidur lagi, udah cukup. Ya kan bapak-bapak begitu ya, kita nyetir sebelah tidur sampai tujuan kan kita. Nah waktu maghrib mah bangunin dulu bentar untuk niat mengakhirkan sholat. Ustaz ada kasusnya begini ya, saya pernah kasusnya begini, sama yang bawa mobil. Saya bilang kita dari Lembang, saya bilang kita belum sholat maghrib dan isya nih, nanti sampai Karangtengah mampir, kita akan sholat sebelum nyampe rumah sampai Karangtengah kita akan sholat maghrib dan isya. Pas dibangunin depan rumah, depan rumah, Ustaz, Pak Haji udah nyampe. Di mana ini? Depan rumah. Loh, kok nggak di Karangtengah? Tadi pules banget gitu. Balik lagi kita ke Karangtengah. Nggak usah. Kalau udah begitu dikodok. Karena kita sudah nyampe rumah, kodoknya sempurna maghrib, sempurna isya. Kenapa? Statusnya udah bukan safar lagi. Gitu. Ya. Habis waktunya. Isya. Nanti tinggal besok gimana caranya sholat orang sakit. Penting. Kemarin terakhir saya bahas cara orang sakit itu di rumah sakit, cocok. Kan dokter saya bilang harus bisa ngajarin pasiennya cara orang Islam kalau sakit sholatnya gimana. Maksudnya cara orang sakit kalau sholat, dibuat judul lah, fikih rumah sakit. Wih, luar biasa. Akhirnya berkembang memang ya, karena ada banyak yang kalau orang-orang medis tuh bagaimana nggak ada obat lain Ustaz selain obat yang mengandung gelatin babi dan yang lainnya, itu harus tahu. Walhasil saya lebih senang ke fikih keseharian ya, fikih seharian. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semua, jadi kita lebih ringan di dalam ibadah, lebih tenang kita dalam hidup. Sekian, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya Allah rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa Muhammadin. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an mubarakan waj'al tafarruqana min ba'dina hadza tafarruqan ma'suman. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebih mohon maaf. Akhirul kalam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.